Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Dasar Penelitian. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok kami. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian penelitian menurut para ahli. Secara umum, penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data, fakta, dan informasi yang berguna untuk menjelaskan, memahami, dan memecahkan suatu masalah. Penelitian melibatkan proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang berdasarkan metode ilmiah. Para ahli memberikan definisi penelitian berdasarkan perspektifnya masing-masing. Yang pertama, menurut Kerlinger, pada tahun 1973, penelitian adalah suatu penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis terhadap fenomena alam dengan dibimbing oleh teori dan hipotesis. Makna dari definisi ini adalah penelitian tidak dilakukan secara sembarangan tetapi dengan prosedur yang terstruktur dan berlandaskan dengan teori sehingga hasilnya dapat dipercaya. Yang kedua yaitu Sugiono tahun 2019. Sugiono mendefinisikan penelitian sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Definisi ini menekankan bahwa penelitian merupakan proses yang menggunakan langkah-langkah ilmiah, memiliki tujuan yang jelas, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu atau praktik. Yang ketiga yaitu Molyong tahun 2017. Menurut Molyong, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dimaksudkan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dengan cara mengumpulkan data dan informasi secara sistematis. Molyong menekankan pendekatan penelitian sebagai sarana untuk memahami fenomena secara lebih rinci melalui pengumpulan data yang mendalam. Yang keempat yaitu Nazir tahun 2014. Nazir menyatakan bahwa penelitian adalah suatu proses untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, dari definisi ini terlihat bahwa penelitian tidak hanya dilakukan untuk menemukan hal baru, tetapi juga untuk memverifikasi pengetahuan yang sudah ada. Yang kelima yaitu Ari Kunto tahun 2010. Menurut Ari Kunto, penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis data secara objektif untuk memecahkan suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Nah, definisi ini menekankan proses penelitian sebagai upaya memecahkan masalah berdasarkan data yang terkumpul secara objektif. Etik peneliti adalah acuan moral bagi peneliti dalam melakukan penelitian, pengembangan pengkajian sesuai dengan kaidah penelitian baik dan bermartabat, terutama terkait dengan proses penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi selanjutnya ada kode etik penelitian. Yang pertama adalah mengabdi pada kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu, teknologi, inovasi, dan kesejahteraan manusia. Maksudnya di sini adalah dalam pencarian kebenaran ilmiah, peneliti harus junjung sikap ilmiah, kritis, logis, dan empiris. Kemudian yang kedua ada taat hukum dan menjunjung HAM. Mendahulukan kepentingan serta keselamatan semua pihak terkait penelitian. Maksudnya di sini adalah nilai penelitian yang didasarkan pada asas timbal balik, yaitu perlakuan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan dalam situasi yang sama. Kemudian yang ketiga itu adalah mengelola sumber daya ilmiah dengan tanggung jawab serta mensyukuri anugerah ilmu. Peneliti wajib menyajikan hasil secara terbuka agar dapat diproduksi
dan dibandingkan kendalanya oleh peneliti lain. Selanjutnya ada melakukan peneliti secara jujur, adil, dan bermurni. Penelitian jujur menampilkan keteladanan moral dalam pendidikan. Selanjutnya itu adalah menghormati objek penelitian, yaitu ada manusia, hayati, dan non-hayati, secara bermoral tanpa diskriminasi dan menjaga martabat. Selanjutnya ada terbuka terhadap kritik dan saran dari sesama peneliti dengan sikap saling menghargai dan objektif. Kemudian, melaporkan hasil peneliti dengan cermat, seksama, dan bertanggung jawab. Kemudian, publiskan hasil penelitian hanya sekali tanpa diduplikasi atau publikasi berganda. Dan yang terakhir adalah memberikan pengakuan yang layak kepada peneliti lain melalui penyertaan nama, kutipan, atau ucapan terima kasih. Ciri-ciri penelitian ilmiah. Yang pertama, bersifat ilmiah. Penelitian ilmiah harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang kredibel dan bukti empiris yang dapat diuji. Artinya, segala pertemuan harus dipertanggungjawabkan, bukan sekedar opini. Yang kedua, bersifat analitis. Penelitian harus menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel secara mendalam melalui metode ilmiah yang jelas dan rinci. Yang ketiga, logis dan sistematis. Siklus penelitian harus tersusun secara teratur dan masuk akal, tanpa manipulasi data. Pendekatan baik berupa induktif ataupun deduktif harus digunakan dengan benar. Yang keempat, data akurat. Data yang digunakan harus benar-benar akurat dan diperoleh melalui prosedur yang benar, selaras dengan kaidah dan etika penelitian. Yang kelima, data aktual atau real time. Informasi yang diambil dalam penelitian harus berdasarkan kondisi nyata dan terkini, bukan spekulasi atau data lama. Yang keenam, menciptakan pertanyaan baru. Penelitian ilmiah tidak hanya menjawab pertanyaan yang ada, tetapi juga membuka peluang riset lanjutan melalui pertanyaan-pertanyaan baru. Tujuan penelitian pada umumnya berdasarkan atas permasalahan penelitian. Jadi tujuan penelitian harus relevan dengan masalah penelitian yang diajukan. Nah, di sini ada beberapa tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan umum, di mana tujuan umum yaitu untuk membentuk penemuan baru dari pengembangan penelitian atau pengetahuan yang terdahulu. Yang kedua ada penelitian teoritis, di mana secara umum penelitian teoritis ini adalah usaha peneliti untuk menyimpulkan satu hal yang diperoleh dalam tujuan teoritis. Akan tetapi penelitian ini tidak dapat dimanfaatkan secara praktis. Nah, ketiga ada tujuan praktis, di mana tujuan praktis ini adalah penelitian untuk menemukan suatu pengetahuan yang dengan praktis dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Di sini ada beberapa tujuan praktis. Yang pertama tujuan eksploratif, di mana tujuan eksploratif ini adalah suatu kegiatan dalam rangka menunjukkan pengetahuan baru dan belum pernah ada. Yang kedua ada tujuan verifikatif, di mana tujuan verifikatif ini adalah kegiatan menguji kebenaran atau pengetahuan yang sudah pernah ada. Yang ketiga tujuan pengembangan, di mana kegiatan peneliti dalam tujuan pengembangan suatu kebenaran yang sudah ada. Metode penelitian dalam pendidikan. Yang pertama, metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena pendidikan secara mendalam, misalnya perilaku, pengalaman, atau interaksi sosial di lingkungan sekolah. Penelitian ini biasanya bersifat deskriptif, analitis, dan menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi sebagai instrumen pengumpulan data. Yang kedua, metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif berfokus pada pengolahan data angka untuk menguji hipotesis dan menghasilkan kesimpulan yang objektif.
Dalam penelitian pendidikan, metode ini banyak digunakan untuk menilai efektivitas suatu model pembelajaran atau hubungan antar variabel. Menurut Creswell, tahun 2014, penelitian kuantitatif menekankan pada pengukuran yang sistematis agar dapat diuji secara statistik. Yang ketiga, metode penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan metode yang sering dipakai guru untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas sendiri. PTK ini dilakukan secara siklus mulai dari perencanaan, tindakan, observasi, hingga refleksi. Menurut Ari Kunto tahun 2017, PTK ini bertujuan untuk meningkatkan praktik pembelajaran agar lebih efektif. Yang terakhir yaitu metode penelitian campuran. Metode ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan dalam penelitian pendidikan. Metode campuran digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang suatu masalah. Menurut Creswell dan Planocart, tahun 2018, penelitian campuran efektif untuk memberikan hasil yang lebih valid karena menggabungkan kekuatan dari dua pendekatan. Selanjutnya, bagaimana melakukan penelitian pendidikan? Melakukan penelitian pendidikan secara umum mengikuti langkah-langkah sistematis sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Tahap awal yaitu menentukan masalah yang penting dan relevan untuk diteliti. Masalah ini harus menunjukkan adanya kebutuhan untuk dicari solusinya. Yang kedua, perumusan masalah. Setelah masalah teridentifikasi, dibuat pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik sebagai fokus dari penelitian. Ketiga, penelusuran pustaka atau studi literatur. Mengkaji teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian agar memiliki dasar ilmiah. Yang keempat, menyusun rancangan penelitian. Merancangkan metode, teknik, pengumpulan data, populasi atau sampel, instrumen penelitian sesuai jenis dan tujuan penelitian. Yang kelima, pengumpulan data. Menggunakan teknik yang sudah direncanakan, misalnya observasi, wawancara, angket, atau eksperimen untuk mengumpulkan data empiris. Yang keenam, pengolahan data. Mengorganisasi data agar mudah dianalisis. Kemudian menganalisisnya menggunakan teknik statistik atau untuk kuantitatif atau analisis kualitatif. Yang terakhir, penyimpulan hasil. Menginterpretasi data, menguji hipotesis jika ada, menarik kesimpulan, serta menyusun laporan hasil penelitian lengkap dengan rekomendasi. Penelitian pendidikan juga memiliki variasi jenis seperti penelitian kuantitatif, kualitatif, eksperimen, penelitian tindakan kelas, dan lainnya. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan secara sistematik, ilmiah, dan objektif untuk menghasilkan pengetahuan yang valid dan berguna dalam bidang pendidikan. Baik, materi selanjutnya mengenai dasolen. Dasolen adalah segala sesuatu yang mengharuskan kita untuk bersikap dan berpikir. Dapat diartikan bahwasannya dasolen merupakan kaidah dan norma serta kenyataan normatif seperti apa yang seharusnya kita lakukan. Kemudian ada materi mengenai dasein. Dasein adalah segala sesuatu yang merupakan implementasi dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh dasolen. Maksudnya di sini adalah dapat dipahami bahwa dasein merupakan peristiwa konkret atau nyata yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, materi novelty penelitian adalah aspek penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya atau membawa perspektif baru. Nah, baik dari segi teori, metode, konteks maupun hasil penelitian. Fungsi dari novelty penelitian ini adalah menunjukkan bahwa penelitian memberikan sesuatu yang relevan atau layak diterbitkan atau dijadikan rujukan.